Halo teman-teman, selamat datang atau selamat datang kembali di Tarot Reading bareng sama Dira Aprisa. Dan hari ini kita akan ngebaca tentang energi bulan Mei. Dan aku akan separate jadi 3 bagian untuk masing-masing pile. Nanti yang pertama kita akan ngebahas dulu tentang the general energy. Kita akan ngelihat aspek hidup apa, whatever message yang coming out. Terus habis itu bagian keduanya nanti kita akan bahas tentang love atau relationship. Bagian ketiganya kita akan bahas tentang career dan kerjaan ataupun study kalau misalnya ada, right? Atau mungkin bisnis, whatever nanti yang coming up. Kalau yang pertama relationship, nanti bisa muncul juga tentang family perhaps. Let's see. Kita keep this open. Biasanya aku kalau reading intuitif aja, ngikutin message yang bakalan muncul. So, I'm gonna introduce you with the pile dulu pertama kali. Oke. Di sini aku udah siapin 3 kartu oracle yang aku ambil dari ini dia. Dari Witchcraft Oracle. Kalau kalian tertarik, nanti kalian bisa cek linknya di bawah. Nanti mungkin ada affiliate juga. Jadi kalau misalnya kalian memutuskan untuk beli, I will get a little bit dari situ komisinya at no cost. Jadi kalian nggak nambah atau anything. So, yep, if you like the card, aku akan list down the cards below. Alright, so let's see the cards dulu. Ya, lucunya. Oh my god, aku pas banget ngambil warnanya ungu. Oke, so file pertama kita punya Shield of Crystals, I am loved and protected, dengan squirrel dan shieldnya yang kelihatan kayak perfume nggak sih, ya kan? Terus ini batunya amethyst, cute. Kemudian pile 2 kita punya bake magic cookies. I can give good things to myself and others. Terus stone-nya adalah angelite. Angelite. Cute banget nih. Ini one of my newest collection. Terus yang ketiga adalah, let's see, flying broom. I can let go of my mistakes. Kok warnanya apa sih? Ini ada warna pinknya di sini, ada ruby-nya, dan warna hijaunya di sini ada fusite. Ini ruby fusite, right? So cute. Alright, so take your time untuk pilih pile mana yang paling menarik buat kalian. Kalian boleh pilih dari mungkin tadi di pertama kalian at glance, atau perhaps sekarang kalian ngelihat kartunya atau ngelihat kristalnya. Kalau ada 2 mungkin atau 3-tiganya menarik hati kalian, feel free to watch karena bisa jadi ada message yang sesuai buat kalian di pile tersebut. Alright, so take a deep breath. Kalau kamu udah siap, kita akan mulai dengan pile pertama. Hai pile 1, kalau kalian pilih ini, amethyst kecil ini, bersama dengan Sea Squirrel, Shield of Crystals, I am loved and protected. This is your pile, this is your reading. Let's start. Aku pertama akan ambil beberapa kartu oracle untuk lihat energi yang paling dominan buat kalian di bulan ini. And then we can look at stuff. Perhaps apa yang perlu kita siapin. So, this is your first card. Yes, just say yes. Look at the colors. Ada ungu, pink, dan ada ungu dan pink. Oke. Kemudian buat pile 1. Rado. The Runes of Journey dan Isa. How interesting. Rado sama Isa. Ice. The Runes of Ice. And then aku juga mau ambil ini dari sini nih, satu oracle baru aku juga, kado dari temanku. Kok tiba-tiba bingung. Oke, buat pile 1 please. Buat pile 1 yang pilih squirrel. Buat pile 1 yang pilih squirrel. Aku ngeliat 2. Rasakan kesadaran mata Anda yang sejatinya tidak terbingkai, tidak terbatas. Nggak ketemu yang tadi aku lihat. Oke. So
satu, and I'm gonna keep that in mind. Alright, so kita lihat energinya dulu secara general ya. Alright. Kelihatan kan kartunya semua? Oke. We still have some space honestly. So let me just, ini bisa kok kesini. Oke. Maaf ya teman-teman, aku merapikan dulu sedikit. Cool. Oke. Very fascinating cards dan fascinating energy di sini. Okay. Bentar. Alright. Jadi ada sesuatu yang aku temuin di sini. Yang pertama adalah kalian ini ada resounding theme sebenarnya. Di sini ada mata Anda yang sejatinya tidak terbingkai dan tidak terbatas. Ada gambar matanya, obviously. Kemudian di sini ada, kamu pilih amethyst, kalau kalian pilih dari kristalnya. Kemudian di sini juga ada si squirrel, ini warnanya juga ungu. Ada di sini, dan yang menarik di sini adalah I am loved and protected. Jadi di sini ada protection, ya kan? Kemudian di sini juga ada Isa, which is the rune of standing still, jadi everything is like stopping. Tetapi juga at the same time di sini kartu kalian bilang yes, just say yes. Dan juga ada di sini ada rune Rado atau journey yang menunjukkan apa ya? Menunjukkan bahwa ada movement. Jadi aku ngelihat ada yang pertama, mungkin aku rutin dulu. Jadi yang pertama aku ngelihat bahwa kalian yang pilih grup ini, first of all adalah kalian-kalian yang mungkin tajam mata batinnya, mungkin bisa ngelakuin reading juga, mungkin light worker juga, atau simply tajam intuisinya. Whether or not you realize it, apakah kalian sudah pakai atau belum? Itu yang pertama. Dan di sini ada dualitas energi kalau menurut aku. Yang pertama adalah energi yang standing still dan juga energi yang moving dan berjalan. Nah, aku ada feeling sebelum kita ambil kartunya, aku ada feeling bahwa apa yang kalian alami saat ini itu adalah agak hilang, barusan muncul. Jadi apa yang kalian rasakan atau kalian alami sepertinya itu adalah kayak maju atau enggak, maju atau diem gitu. Nah, di sini di bulan Mei ini salah satu pesan yang aku terima yang pertama adalah ada hal-hal di dalam hidup kalian yang udah lama kayak stagnan atau standing still, dan kalian diminta untuk saying yes atau untuk move forward, untuk take action terhadap situasi yang saat ini standing still. Alright, kalau kalian dengar noise itu anakku, kayaknya dia lagi nge-game di luar. So, jadi ada dualitas energi itu. Alright, kalian diminta untuk say yes, dan I think some part of kenapa ini masih standing still, itu yang pertama adalah ada possibility memang ini di-delay sama universe, karena kalau ini jalan terlalu early, kemarin-kemarin, itu akan, impact-nya akan nggak bagus, gitu. Jadi kayak memang ada beberapa hal yang lagi disiapin buat kalian. Alright, sebentar, aku pause dulu. Hihi. Alright, mari kita lanjutkan teman-teman. Sorry, aku tuh, jadi ceritanya, aku tuh punya kesulitan untuk berkonsentrasi kalau ada noise-noise di luar. Gitu. Padahal tau gak sih, anakku tuh cuman nge-game dan kayak dia nggak bener-bener make noise sebenarnya, cuman ada suara tembakan-tembakan aja, tapi aku kayak nggak bisa mikir, hilang intuisinya. Oke, makanya tadi lupa. Oke, jadi aku lanjutin dan mungkin aku balik juga, aku ulangin, aku minta maaf banget ya. Jadi gini, ada dua energi di sini. Energi yang standing still dan energi yang moving, atau energi yang kalian diminta untuk take action dan untuk make a change, untuk maju, untuk ngelakuin sesuatu. Karena kartunya belum exactly ngomong kenapa, nanti kita akan lihat. But anyway, di sini aku ngelihat bahwa
some part of kenapa kemarin itu stagnan itu karena memang itu part of the design. Jadi kalau kalian ngerasa kayak apakah ini jangan-jangan gara-gara aku, apakah aku yang salah kayak gitu. Nah di sini ini sebenarnya ada kata-kata dari universe, I am loved and protected. I have a feeling that actually delay ini dilakukan untukmu, terjadi untukmu, alright? Dan kita akan ngelihat gimana nanti muncul energinya. So perhaps aku mau lihat pertama, what is this energy about? Aku pakai The Light Seers Tarot. Kalau kalian tertarik, jangan lupa bisa dicek di di bawah di description-nya. Kalau kalian pengen belajar tarot, aku selalu merekomendasikan kalian untuk beli kartu tarot yang asli. Oke? Aku mau tahu buat file 1 Shield of Crystals yang pilih Amethyst. Sebenarnya aspek hidup apa sih? Aku rasa sih mungkin ini aspek hidupnya beda-beda ya untuk kalian. Tapi kita lihat aspek hidup apa sih yang stagnan buat file 1. Aku minta 3 kartu please. Bentar ya. Spirit 1. 1, 2, 3. Iya, ada Hanged Man lagi. Iyalah. Ada 8 of Cups. Ada Hanged Man. Dan ada The Moon. Oke. Yang pertama adalah kayaknya benar yang tadi aku bilang, aspek hidupnya berbeda-beda untuk kalian. Mungkin ada yang di relationship, ada yang di career, ada yang di finance, ada di family perhaps, atau di kerjaan. Did I say that? Bisnis mungkin. Itu ada aspek yang stagnan di sini. Dan I think for so many of you, I think you have said no to something. You have just left something. Apapun ini yang kalian say no. Kalau kalian nonton ini, I think you know that you have just said no to something. Dan ini bisa beda-beda untuk masing-masing orang. Ada yang no-nya ini terkait belief, ada yang no-nya ini terkait agreement atau kerjaan atau situation. Tetapi definitely this was something that you thought it was good. You thought it was something that lights up your heart, tapi ternyata tidak. Sesuatu yang kamu pikir akan bisa bikin kamu bahagia, tapi ternyata enggak. Kalian realize bahwa apapun yang ada di sini, yang kalian tinggalkan di dalam cup ini, it was not as promising as it sounded before, atau as it looked, atau as it promised before. Jadi, kalaupun misalnya kalian ngerasa kayak, iya, Aprisa, aku habis ninggalin sebuah habit, aku habis ninggalin sebuah belief, atau even relationship, atau situation, a place, a job, an offer, anything. Kayak, I thought it was going to make me happy, I thought that was something that I deserved, but I realized that apparently aku deserve something more. Dan I think kalian sedang berada di dalam liminal space. So perhaps, ini adalah bagian dari universe ngelindungin kalian dari hal yang tidak seharusnya kalian experience, atau yang you deserve better, something like that. Dan di sini dengan ada The Hanged Man, yang mana ini confirming the Isa rune, yang mana ice ini memang setelah kalian ninggalin apapun ini, situasi yang ada di Eight of Cups ini, rasanya kayak, oh man, I need to start from the beginning. Oh man, things yang aku pikir aku udah make progress, ternyata kayak harus mundur lagi. It felt like I have been walking one step forward dan 2 steps backwards. Rasanya kayak mundur, kayaknya oh my god, aku baru aja mulai lagi. Kok ternyata aku harus di stop lagi sama semesta. Dan aku pikir di sini dengan adanya kartu The Moon ini, really for so many reason, itu bisa bikin kayak kalian under the weather gitu, kayak feeling really bad, really sad, really even perhaps negative, atau
mungkin for some of you ngerasa a little bit kayak apa ya, discouraged, terus kayak apa ya, mungkin even perhaps for some of you ngerasa kayak hanyut di dalam emosi, kayak it has been taking you a while untuk kembali dari tempat dimana kalian living what this is ke sampai saat ini. I think itu sebabnya rasanya kayak kenapa kok things rasanya kayak standing still, kayak aku mundur lagi. Nah, yang menarik juga di sini adalah the moon. Di sini kita punya the moon, punya amethyst, punya warna ungu-ungu ini, dan di sini juga ada mata. I think sebenarnya deep down you know ada lesson di balik ini, atau ada bigger purpose. I don't. Okay, for some of you perhaps lessons yes, tapi for many of you I think kalian udah tahu. Mungkin lessonnya kalian belum tahu apa, tapi kalian tahu dan percaya bahwa eventually there is something better yang akan coming. Cuman somehow rasanya kayak kenapa belum muncul? Karena di sini ada Rune of Isa juga. Kemudian ada kayak shield ini kan juga rasanya kayak closed off gitu. Why does it feel like I'm shut out of blessings, atau I'm shut out of happiness, the real joy in life, the real peace, finally kayak why itu nggak ada di dalam hidupku. I think for some reason this is part of the questions yang kalian tanyain, dan let's find out why. Sebelum kita masuk ke detail, kita akan minta. Okay, so tadi pas kita reading tentang yes, ada satu hal yang aku tanya juga, kayak apa actionnya atau apa yang habis ini akan terjadi. Let's ask for guidance, okay? Buat pile 1, kami mau nanya sama spirit guides, what is actually waiting in store? What have you prepared in store yang akan kelihatan hasilnya di bulan Mei ini? Kita asking for for direct guidance aja, yang immediate. Oh, the Tower. How interesting. Nine of Cups. Dan Four of Wands. How lovely. Kelihatan kan kartunya teman-teman? Gak kelihatan. Upsi. Isi ya tanaman. Okay. Alright, this is beautiful actually. Ya. Okay. Alright. Yang menarik di sini adalah universe sudah menyiapkan sesuatu yang sebenarnya very very beneficial buat kalian. Very beneficial, something that will make you really happy, something that will make you really excited. You will even perhaps celebrate with people around you. Dan somehow kayak this change was necessary. Yang ini, yang Eight of Cups. Kenapa kok kalian ada momen yang sulit yang mungkin bikin kalian under the weather dan sebagainya, itu memang necessary, emang perlu terjadi. Kenapa? Karena kalau itu nggak terjadi, itu seakan-akan kayak nggak ke unlock gitu. Jadi kayak ini kayak kuncinya gitu, biar kayak misalnya kalian, aku ngebayangin tuh kayak ini loh teman-teman, di pabrik gula itu dia kan, atau di pabrik apapun gitu kan, biasanya kan dia udah kayak gerigi-gerigi gede gitu. Atau misalnya di jam, kayak kalian pernah lihat nggak di Big Ben itu kan, dia kan di dalamnya banyak banyak gearnya ya, banyak gigi-gigi yang berputar, itu gerigi-gerigi itu. Nah terus seakan-akan di salah satu gerigi itu tuh kayak ada yang clock gitu, ada yang kayak stuck gitu, jadi si gerigi itu nggak bisa bergerak. Nah ini the Tower moment atau the Eight of Cups ini adalah proses dimana si clock ini, itu situasi ini, itu diambil clocknya supaya dia bisa berputar. Seandainya yang kalian rasakan itu clock ini keambil itu melalui, apakah itu kalian kehilangan orang yang kalian sayang, kehilangan barang yang kalian sayang. I'm not saying bahwa this thing atau this person that you lost
in whatever way of form, apakah itu relationship atau apakah itu family, apakah itu orang yang pergi dari kehidupan kalian atau pergi dari dunia atau apapun. If you experience that, aku nggak minimizing what you feel, because ini di sini aja even saying how much it affected you atau even masih affecting you sampai hari ini. But I'm not saying that this person atau this anything itu adalah sesuatu yang clogging you, tapi kayak this situation, ya, lebih ke situation ya, kayak this situation itu unlocking the kayak memutar roda, karena nggak tahu exactly apa yang akan terjadi, karena di sini nggak dibilang, tetapi nggak tahu apa yang akan terjadi sesudah ini. Somehow itu hal-hal akan mulai terbuka dan akan mulai kelihatan, mulai ketemu. Karena di sini the moon ini adalah kartu yang kayak mistis, misteri. We don't know, karena ini nggak kelihatan. Bulan itu kan selalu menghadap ke bumi, itu selalu sisi yang sama, ya. Meskipun dia berputar, tapi dia ini misalnya bumi ya. Itu bulan itu misalnya ngadep sisi sini, dia akan selalu ngadep bumi pada sisi yang sama. Jadi selalu ada satu sisi dari bulan ini yang kita tidak pernah lihat, right? Kecuali kalian pergi ke luar angkasa gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa akhirnya apa yang nggak terlihat itu akan kelihatan. Kita akan keluar angkasa bersama dengan mata yang sejatinya, alright? So this is going to unlock very beautiful fortune, aku rasa. Very beautiful fortune, celebration, something that you really want, something that you really like. Mungkin kalian berpikir kayak I think for some of you perhaps kalian ngelakuin proses untuk pergi dari situasi ini dengan sadar. Tapi perhaps even for some of you mungkin kalian ngerasa kayak I don't want that, Aprisa. Aku lebih mending having this cup yang ada di Eight of Cups ini, daripada aku harus kayak I don't care what this is about. Perhaps mungkin di antara kalian ada yang mikir gitu. Aku nggak peduli si Nine of Cups-nya ini apa, Four of Wands-nya apa. Tapi kalian perlu tahu teman-teman bahwa apa yang kalian alami, apa yang kalian tinggalkan itu Eight of Cups. Sementara yang kalian welcome di dalam hidup kalian itu adalah Nine of Cups. It's more, it's better. Ya, kalian juga lihat energinya yang di sebelah sini, yang Eight of Cups. It was gloomy. Dan habis ini you are going to be fulfilled. Dan what's interesting di sini adalah Nine of Cups itu biasanya all about emotion, right? Makanya dia cups. Tetapi di sini somehow juga ada money, ada treasure. So I think ini semacam treasure, something bisa jadi literally kayak uang atau abundance atau materi, atau sesuatu yang kayak kalian nggak sangka-sangka bener. Kayak wow, rasanya kayak oh wow, I won the lottery gitu. Dan yang menarik juga di sini, aku baru realize setelah beberapa tahun aku punya kartu ini, bahwa ternyata ini air, teman-teman. Jadi sebenarnya ini ada under the water kayak gini, the moon. So I think meskipun kalau misalnya apa yang kalian alami itu kemarin-kemarin atau baru-baru ini itu sangat berat, I think it doesn't mean that dengan kamu ngedapetin ini, then you are going to forget atau because I have a feeling bahwa ada beberapa di antara kalian di sini yang kehilangan orang tersayang, dan bukan karena mau kalian, bukan karena mau orangnya ini juga gitu. Dan even perhaps kehilangan orang ini di dunia, terus kayak yang how am I supposed to be happy, Aprisa, if I lost this person, if I lost this, atau mungkin even animal atau pets atau something like that. How am I supposed to feel happy, Aprisa? Aku nggak bisa. Dan di sini menunjukkan adanya duality itu, bahwa you can still feel that emotion, you can still feel that you miss that person and all of the memories that you had with this person atau with this animal, right? And yet you deserve of happiness di sini. Nah, kalau misalnya yang kalian lepaskan itu adalah emosi atau misalnya resentment towards someone, atau misalnya kontrak atau apapun gitu, ini di sini ini menunjukkan bahwa apa yang kalian dapatkan itu
beyond dari yang kalian lepaskan. Dan di sini nggak cuman emosional aja, tetapi juga pemenuhan secara material, which is very beautiful. Terus yang berikutnya juga aku lihat di sini ada Four of Wands, which is also a card of celebration. Di sini, I think you are going to feel free in a way. Kalian akan ngerasa kayak, wow, there is in the air itu ada celebratory, ada victory, ada happiness, ada freedom. Ini kan dancing under the stars ya, kayak kayak festival, kayak rave party gitu. Sekarang masih ada rave party nggak sih? Zaman dulu sih aku ada rave party ya, tahun 2000-an 2000 awal maksudnya. Sekarang juga masih tahun 2000 Aprisa ya, gitu. So I feel like this is something that really good. Dan the good thing about this reading adalah aku tadi asking in May, so you are going to experience this in May 2025. So kalau kalian sekarang belum di May dan kalian ngerasa kayak, ya Prisa aku masih under the weather, it's okay. In May, things are going to change. Dan kalau kalian sekarang lagi ada di May, it's going to change really soon. Okay? So, apa yang kalian diminta sama semesta untuk saying yes to? What is this? Karena aku lihat di sini ada journey, ada kalian set forth on something. Oke, apa yang diminta sama semesta untuk dilakukan atau di saying yes to sama pile 1? Let's see. Oh, Emperor. Aku tutup ya. Moon. Wow, Sun. How interesting. Oh my god. Wow. Such beautiful cards. Kalian dapat Emperor, Sun, sama Ten of Cups. Wow. Oke, first of all, ini yang kalian diminta untuk lakukan. Sebentar. First of all, teman-teman, ini pesan dari semesta kayak gini, bahwa apa yang sebenarnya kalian hadapi saat ini itu saat ini rasanya berat, tapi kalian itu akan deep down itu kalian udah tahu apa insight-nya sebenarnya, apa insight-nya, apa lesson-nya, apa next-nya, dan kalian diminta untuk take control, take responsibility of your actions, take back the command of yourself. Jadi kayak kalau saat ini kalian misalnya ngerasa marah, kalian ngerasa resentful, kalian ngerasa kecewa, sedih, dan sebagainya, kalian diminta untuk ingat kayak, hey pile 1, you guys are stronger than this. Mungkin kalian mikir kayak, I don't wanna be strong, but it's true. You are stronger than this. You are stronger than your brain. You are stronger than your mind. And you are actually stronger than your emotions. Karena your emotions, your thoughts, your minds, itu mereka semua kalian yang nge-host. Jadi bukan mereka nggak boleh taking the show gitu. Karena this is your life. This is your life, dan kalian adalah life force and life energy yang ya yang ngejalanin hidup kalian tuh kalian, bukan emosi ataupun bukan pikiran kalian. So you must be able to take command back from them. Jadi kayak instead of letting your emotions atau your thoughts itu taking command of your life, membiarkan mereka yang ngedirect hidup kalian, kalian diminta untuk take back responsibility dan kontrol. Kalian lagi yang duduk di driver's seat, itu yang diminta. Kenapa? Karena promise-nya semesta adalah it's going to get better. 10 of Cups, 8, 9, 10 Cups. It's getting better. It's getting better, it's getting easier. Kalau misalnya kalian kemarin kehilangan seseorang, you will find love again. Kalau misalnya kalian kehilangan seseorang dari dunia yang memang benar-benar gak akan bisa di-replace, kayak you
you will find new story. Ini contoh, misalnya kalian habis kehilangan orang tua kalian atau apa, atau your pets or anything. Aku nggak bilang bahwa ini easy ya teman-teman, but you will find a new love for them somehow. Ini janji semesta. Kalian akan menemukan facet baru, aspek baru dari relationship kalian. Misalnya ini contoh, misalnya kalian kehilangan orang tua kalian atau kehilangan kakek atau nenek kalian yang dekat banget, atau even mungkin sahabat kalian atau apa. Kalian akan menemukan kayak, oh my god, kalian akan nemu memori yang indah tentang mereka, bersama mereka, dan kalian akan menjalani hidup bersama dengan memori itu, tidak menyesali memori itu, atau tidak tidak membenci karena, atau marah kenapa kamu ninggalin aku, atau kayak mana dulu kita punya plan ini dan punya plan itu. Kalian akan moving forward dengan the fact that it happened instead of the fact that it didn't stay. Itu kalau misalnya situasinya cocok ya. Tapi kalau misalnya kalian tinggalkan itu adalah kontrak atau apa, kalau misalnya kalian ninggalin kontrak, kalian ninggalin lifestyle, habits, atau beliefs or anything, like trust me, it's going to get much better, dan kalian akan get new authority of your own life. Kalau misalnya dulu pun kalian ngerasa kayak terhambat atau direm sama semesta, nggak bisa ngelakuin ini, nggak bisa ngelakuin itu, ngerasa kayak kegantung dan sebagainya, habis ini you say yes to yourself, you say yes to your life, you say yes to what's next, you say yes to the opportunity dan the promise from the universe that it's going to get better, it's going to get easier, things are going to feel happier. You are allowed to feel better. You are allowed to have hope. Dan di sini juga Ten of Cups ini abundance of emotions. This is beautiful. Ini adalah sesuatu yang even perhaps for many of you, kartu Ten of Cups hasn't been showing for a while. Aku reading pakai kartu ini lumayan banyak. Aku mau make sure apakah suara anakku masuk, teman-teman. I hope not. But anyway, kartu Ten of Cups ini udah lama banget gak keluar. So I think for many of you, kalian banyak yang ngerasain kayak, aku udah lama banget Aprisa gak ngerasain kayak yang real happy. Atau aku udah lama banget kayak, aku sampai gak tahu lagi aku harus bermimpi atau apa. For many of you, okay, I think ini ada 8 cups sebenarnya. Aku baru realize juga ini, bahwa ini kan 8 of cups ya, tapi terus cups yang lain kemana? Jadi I think for so many of you, ini gak cuma satu loss teman-teman. I think for many of you, kalian di pile 1, kayak ini banyak loss. Ini ada cups-cups lain kan. So I think even sampai for some of you, I think even perhaps you have forgotten how it feels to be happy. Atau somehow you have buried your emotion, your dreams, your desire, kayak yang maybe I don't deserve to be happy. Atau after failure, after loss one after another. So I think kayak you're so done, kayak I don't know anymore Aprisa. This is such a heavy card, I realize, atau heavy pile sebenarnya yang kalian alami. But somehow the promise of the universe adalah you are going to get happy again. Alright, so that is the the reading for general. Kalau general aja udah panjang ya. Oke, sekarang kita akan lihat tentang love. Oke, aku akan beresin dulu kartunya. Kita akan lihat love and career. Alright. So, buat love and career, pertama kita akan lihat love dulu. Kalau kalian mau langsung bahas career, jadi pertama love ini aku mungkin akan lebih ke hubungan antar manusia sih teman-teman, lebih tepatnya. Let's see. Oke, yuk. Buat pile 1, love, relationship, family,
2, 3 reading untuk bulan ini. Oke. Nine of Wands. Oh, Queen of Wands. Justice. Interesting. I think terkait relationship atau love atau apapun yang kalian tanyakan untuk bulan Mei ini, kalian boleh pikirin satu orang, kalian boleh pikirin satu setting, satu konteks, or anything yang kayak Aprisa, I want to know about that. This is your reading. Jadi kayak I think buat kalian relationship atau interaction yang kalian tanyakan di sini adalah sesuatu yang kemarin-kemarin kalian ngerasa butuh untuk melindungi diri, kalian closed off, kalian berusaha untuk protecting yourself, ngefilter diri kalian, terus enggak benar-benar showing who you are, ya, berusaha untuk menjaga diri kalian, dan somehow ada sebuah relationship yang kalian tanyakan ini, perhaps it feels a little bit tiring, a little bit exhausting, because somehow you don't feel like you can be yourself gitu. Sebentar, kalian dengar suara anakku nggak sih? Oke. Jadi di sini kalian di-invite untuk berani untuk bahasa Inggrisnya apa sih? Exerting. Bahasa Indonesianya aku juga bingung, tapi kalian diminta untuk berani menyatakan gitu, kayak statement of who you are actually. Jadi ini masih sama sebenarnya timnya sama yang tadi, kayak yes, just say yes to yourself, say yes to who you are. Karena somehow for some reason ini menarik di sini, karena ketika kalian memutuskan untuk berani jadi diri kalian sendiri dan enggak filtering yourself gitu, ini akan ya benar, satu, mungkin kalian ada rasa takut, oh ya, but what if aku kehilangan dia, kehilangan satu orang, kehilangan respect dari satu orang dan sebagainya. But the thing is, aduh, nyiprat lagi aku, maaf ya kartu. Anyway, the thing is, jadi kayak kebayang nih, contohnya tadi aku kan sempat bilang kayak, aduh aku nyiprat nih gitu kan, terus misalnya kalian kayak, Aprisa gimana sih, terus kalian jadi nggak respect sama aku, nggak jadi respect sama readingku for example, tapi kayak like I'm just being myself, I'm just being vulnerable and raw and real, dan orang-orang yang masih kayak oke, mereka akan sure, oke, nggak masalah, readingnya Aprisa masih resonate sama aku. Tapi perhaps ada juga orang yang kayak yang, dude, that's gross, I don't wanna be read by her, kayak sure, but what's more important di sini adalah, can you say yes to yourself? Do you say yes? Do you choose yourself all the time? Even ketika kalian showing up, tapi kalian filtering yourself, like you are nitpicking which part of you, kayak picking, okay, this one aku bisa, kayak cherry picking, bagian sini aku bisa showing, bagian ini aku nggak, kayak I'm not sure if this part of myself itu nggak begitu disukain, yang bagian sini disukain, you know. So I think this is in a way kayak teaching other people who you are really, because in a way kayak you are always these two sides of coin. Kalian itu selalu kita semua itu selalu dua sides of coins, yang mana kita punya sisi baik, kita punya sisi jelek, dan baik atau jeleknya itu ada yang mungkin memang shadow yang pelan-pelan itu akan kita kita heal, atau akan kita embrace, atau whatever that is, karena ini general reading. Tetapi juga sometimes it's just bad because we judge ourselves for that aspect of us being bad. Dan orang yang kalian bicarakan, atau relationship yang kalian bicarakan ini, this one particular thing, atau even mungkin beberapa relationship, I think they are going to see you for who you are. Dan mereka nggak akan ngerasa kayak, file 1 nih ternyata selama ini fake ya, atau file 1 tuh ternyata nggak sesuai. No, because when you choose yourself dan orang lain itu choosing you, itu at the same time they're also actually everyone is actually choosing themselves
gitu. Jadi kalau misalnya mereka mutusin kayak okay, pile 1 is not my cup of tea, then mereka choosing themselves, dan perhaps themselves-nya mereka itu tidak align dengan kamu, and that's okay. Kalau mereka memutuskan untuk bersama dengan kamu atau untuk tetap relate sama kamu sementara mereka sendiri nggak align, itu kan berarti juga not, apa sih bahasa Inggrisnya? Kok aku tiba-tiba nggak hang bahasa Inggrisku? Not giving them a justice gitu, apa sih istilahnya? Ya pokoknya gitulah gitu, ya kan? Jadi kayak kalian tugasnya itu sepanjang menjadi diri kalian sendiri, jujur sama diri kalian sendiri, the rest will follow. Okay? So aku akan baca sedikit lagi di dalam bulan ini kayak what is the dynamic that is going to happen between you and this person. Apakah ini one person atau a group of person, relationship-nya. Apakah ada dynamic yang akan berubah di sini? Oke, menarik. Oke, so I think ini first step dari apa yang akan unfolding sih sebenarnya di relationship ini. I think for many of you, kalau kalian memutuskan untuk tetap keeping yourself, tetap nggak being true, nggak being honest, I think kalian akan ngerasa bahwa I'm lying to myself, I'm not doing myself service untuk dicintai secara jujur, dicintai apa adanya gitu. But at the same time, kalian juga tahu bahwa kalau misalnya aku keeping myself seperti ini, then the relationship that I'm gonna have atau the dynamic that I'm going to experience itu adalah dinamika yang palsu. So might as well I just be myself gitu. I think at the beginning, kalau misalnya ini like the first time kalian being honest gitu, I think for the first time for some people akan kayak, oh what's that? Kayak is that you? That's interesting. Dan I think itu akan bikin orang kayak mikir lagi. Mikir in a sense of kayak apakah aku sama pile 1 ini kayak apakah pile 1 ini sebenarnya mirroring who I am? Apakah ini my own projection? I think akan ada pikiran-pikiran seperti itu juga dari si orang yang berlawanan. Mungkin language-nya nggak exactly like that, tapi I think mereka nggak akan yang langsung pergi-pergi, tapi they are going to consider, dan mereka akan berpikir bahwa ini contoh kayak misalnya sama keluarga ya, kayak tiba-tiba pile 1 berubah menjadi dirinya sendiri, benar-benar I think people are going to kayak ya dulu ada kayak wait, terus mereka keeping their purse like wait, what's that, who's that, right? Dan mungkin mereka akan mikir juga kayak what's that. Dan I think for some people di sini karena kan 1 bulan itu sebenarnya tanda kutip 1 bulan itu sebenarnya nggak lama teman-teman. Jadi I think for many of these people yang kalian lagi tanyakan ini, mereka akan mikir kayak it's actually interesting, it's actually triggering perhaps, tapi kayak bisa ya, boleh ya jadi diri sendiri. I think you're gonna wake people up gitu. Alright, so but I see though, aku nggak mau berbohong juga dari kartunya bahwa I think people yang memang not meant to be with you, you are going to protect it from these people. Jadi kalau ada orang yang pergi dari hidup kalian, memutuskan untuk menunjukkan tanda kutip warna aslinya bahwa mereka ternyata nggak suka sama kalian, kemudian apapun, even meninggalkan kalian gitu, I think it's just the universe trying to protect you, karena Four of Pentacles ini protection, dan ini di sini kamu literally punya shield of crystals. I am loved and protected. So if you don't feel loved by this person atau these people, then they're not your people. Itu aja, full stop. Don't think about them, don't worry about them. Oke, itu. So biar kalian nggak khawatir, aku pikirin supaya kalian tetap kembali pada energi kalian yang pede dan menjadi diri kalian sendiri. This is your reading. I'm gonna put this away, but kayaknya aku suka ini. You're going to feel protected because you are protected and loved. Oke, sekarang kita masuk ke career, business, ataupun finances, study, dan sebagainya. Alright, so pikirin satu aspek yang kalian mau bahas. Let's see. Ini
Yuk, di bulan ini, bulan Mei 2025, di aspek itu satu, aku lihat ini juga. What is going to happen? Wow. Wah, keluar lagi dong Ten of Cups-nya. Oh my god, you guys. Wow. Okay, I think you are going to learn a lot in terms of relationship, but in terms of your business, career, work, study, yes, kalian akan belajar. Definitely di sini kalian punya Page of Swords, but it's going to be fruitful. Kalau kalian ngomongin bisnis, ngomongin finance, ngomongin career, aku nggak tahu kalau career, tapi ini sesuatu yang fruitful. Jadi materially rewarding gitu, materially and emotionally rewarding, dan juga mentally rewarding, karena di sini kita punya Pentacles, punya Cups, dan punya Swords. So I think this is really beautiful energy, dimana kalian akan, kenapa ya aku taruh di sini, kenapa nggak aku taruh di sini, sini jadi kosong. Anyway, tapi ini adalah energi yang sebetulnya uplifting buat kalian. I think semesta kayak, oke, file 1, mungkin kalian lagi lagi sibuk dengan urusan antar manusia ini di sebelah kiri. Jadi bagian finance, bagian karir, bisnis, dan sebagainya, it's going to be easy peasy for you. It's going to be fun, it's going to be learning, exciting, fulfilling. It's going to be steady and stable, karena di sini ada King of Pentacles. No matter what you experience ya, no matter apa situasi yang ada di luar kalian, you are going to feel stable. Karena di sini ada King of Pentacles. Tetapi di sini kalau kalian lihat ada Page of Swords, walaupun dia melalui jalan yang sangat kecil ini, tapi dia dibimbing oleh ini, ilmu pengetahuan dan buku. Jadi dia nggak benar-benar melangkah sebetulnya di atas tempat yang sempit ini, tetapi rather diangkat. Jadi sebenarnya dia flowing aja, dia berjalan aja. So I think universe in a way membantu kalian untuk ngejalanin bagian karir, pendidikan kalian, supaya ini kayak bagian santai dan tenangnya hidup kalian gitu. Alright, jadi biar kalian bisa ngurusin hubungan antar manusia ini dengan lebih fokus, makanya bagian yang satunya kalian distabilin. Alright, can we get some advice? It's so straight to the point. Can we get some advice untuk pile nomor 1 terkait finance, career, business, ataupun study? Okay. Yes. Ada Ace of Swords. Terbuka sama ide-ide yang baru yang muncul. Jadi kalau misalnya kalian dapat ide baru, dapat insight baru, jangan langsung ditolak. Jangan langsung kayak maybe it's not gonna work. Kayak maintain positive attitude. Lihat nih, King of Pentacles-nya kan kelihatan positif banget ya, dia smiling dan sebagainya. So kalau ada insight baru, ada saran atau apa, like consider it. Jangan langsung ditolak, jangan langsung di no, I don't wanna try that gitu. Try to learn, try to see perspectives. Mungkin ada sesuatu hal yang kamu bisa pelajari di situ. Jadi maintain positive attitude, that you are being supported, that you are being protected, and you are being loved. Not only by universe, tapi juga by people yang ada di sekitar kalian yang mungkin nunjukin. Mungkin semesta juga memberikan kalian advice melalui hal-hal lain. Contohnya misalnya kayak konten tarot reading kayak yang sekarang ini. Kalau kalian mau nanti bisa nonton tarot reading lainnya dari aku misalnya. Kayak gitu. Jadi buka hati terhadap opportunity atau ide yang muncul, karena perhaps study that before you say no. Study that. I think itu message-nya. Jadi jangan langsung di say yes, tapi juga at the same time study that. Tapi di sini ada say yes. So yeah, jadi don't say no basically before kalian exploring what that is. Okay, last message apa nih? Oh, ada the Lovers. So I think, oh ya, pantesan tadi aku bilang yes, no, dan sebagainya. Eventually itu nanti menjadi pilihan kalian sebetulnya. Kalian yang mutusin, tetapi jangan langsung say no.
tapi di-explore dulu whatever that is. Dipelajari dulu terms-nya, dipelajari dulu. Soalnya kan tadi di kartu kalian kan juga ya ada kalian habis walking away from something, so perhaps ada opportunity baru, ada offer baru, ide baru. So yeah, study that, perhaps it's going to show you something. So, itu reading kalian buat Mei. Kalau misalnya itu resonate, jangan lupa like dan subscribe. Dan kita akan ketemu di reading yang lain ya. Thank you so much for allowing me to read for you. Dan kalau kalian mau lanjut ke pile yang lain atau ke reading lain, sampai ketemu. Dadah! Halo pile 2, kalau kalian pilih Bake Magic Cookies, I can give good things to myself and others, dan Angel Light Crystal, this is your reading. Hari ini kita akan ngecek energi bulan Mei. Kalau kalian datang ke sini bulan April 2025, welcome. Kita akan siap-siap untuk bulan Mei. Tapi kalau misalnya kalian sudah di sini bulan Mei, then I'm gonna check all the energies yang akan muncul hari ini. Kalau kalian datang dari pile lain, welcome. Tapi kalau kalian cuma datang dari pile ini aja, happy to welcome you here. So, where is the aku lupa tadi aku pakai oracle apa lagi. I think aku pakai oracle ini. Oke, pertama kita akan lihat dulu energi apa. Kita akan lihat energi apa yang ada di bulan Mei untuk kalian. What does the universe have for you in store? Buat pile 2 ada Jira dan ada Sowilo. How interesting. Oke, terus habis itu aku juga akan ambil kartu. Like, where's the card? Mana tadi kartunya? Aku banyak banget di depan aku kartu, teman-teman, I swear. Oke, ini let's see. Pertama kita akan lihat dulu general energinya, habis itu baru kita akan breakdown guidance. Ini reading 1 bulan ya teman-teman, jadi apa yang akan muncul atau terjadi di bulan Mei. Lepaskan bingkai peripheral indera, lepaskan yang membingkai energi infinite-mu. Amati emosimu hari ini dan cobalah jadi penonton saja. Ada angka 11, 14, dan 13. Oke, so perhaps tanggal 11 sampai 14 bulan Mei akan jadi important buat kalian. Aku tadi lupa di pile 1 untuk ngasih tahu tanggalnya. Jadi kalau kalian datang dari pile 1, silahkan dilihat lagi angkanya di sana tadi berapa. Alright, menarik. Terus satu lagi mana? Nah, ini dia. Interesting energy. In general, bulan Mei ini akan jadi bulan yang playful dan joyful buat kalian. I think many of your kerja keras kalian itu akan kelihatan hasilnya. Akan kelihatan hasilnya dan kalian akan jadi bisa berbagi sama orang lain. Itu sih energi pertama yang aku rasain. Unbound, releasing soul patterns, contracts, and past lives. Share your voice, come out of the cave, persecution, expression. Oke, I think buat kalian yang ada di pile ini, taruh sini ya. Iseng banget sih. Oke, buat kalian yang di pile ini, aku rasa kayak ini benar-benar bulan dimana kalian finally bisa ngerasain free, ngerasain hasil dari kerja keras kalian. Bake magic cookies, dan di sini cookiesnya udah jadi. Dan bahkan di sini you can give good things to myself and others. Aku jadi keinget bahwa
ketika kalian baking cookies, ini adalah a series of steps. Dan ketika kalian baking cookies, it can be your own recipe, it can be other people's recipe. Dan all the things that we do in life itu adalah hasil kerjasama banyak orang sebenarnya. Jadi contoh, kamu baking cookies, perhaps kamu cooking cookiesnya sendiri, tapi kayak the original recipe yang kalian oprek misalnya, kayak that was made by someone. So I have a feeling that apa yang kalian lakuin di bulan ini sebenarnya adalah ini ada beberapa message. Yang pertama adalah kalau kamu ngerasa sendirian, ini adalah message dari semesta bahwa kamu gak sendirian. Meskipun kelihatan secara indera kamu sendirian, kamu nge-bake cookie kamu sendirian, for example, you have been working on yourself alone, you are not actually alone. You are building over the work of other people. Ini tanpa mengurangi respect terhadap apa yang kamu kerjakan ya. Jadi kayak jangan ngerasa sendirian, because you're not alone and you're not doing this alone. Because what you are doing is either kamu itu expanding the work of someone else, atau you are complementing the work of someone else. Dan whenever you do things like this, actually you are connected to everyone that came before you. Contoh, misalnya kalian light working, misalnya kayak aku, tarot reading for example. Kayak I'm extending the work of people yang designing the oracle cards for example. Atau Rider-Waite Smith yang bikin kartu tarot di awal-awal, right? So, I'm not, even though kelihatannya aku di YouTube, aku posting video sendirian, aku reading sendirian, I'm not alone. Because my soul, tanda kutip, intertwined with other tarot readers, intertwined with the oracle card designers, right? Ataupun even publishers yang nge-publish kartu-kartu ini, you know what I mean? So, yeah, itu message yang pertama. Terus yang kedua, I think memang banyak dari kalian juga yang di sini kayak you have been working together with other people. Atau kalau belum, ini satu message bahwa you are being invited to work with someone. Gitu. Alright? Yeah. But nevertheless, bulan ini akan jadi bulan yang exciting, di mana kalian bisa expressing yourself. Salah satu reminder lagi adalah apapun yang kalian create di bulan ini, make it a priority to express, ya, ini ada express, to express rather than to to anything else. Jadi benar-benar whatever you make, contoh cookies. Kalau misalnya kalian bikin cookies, make the cookie an extension of you, an expression of you, expression of who you are, and your message, your love, your soul, kayak gitu. Jadi pakai secara mindful dan intentional gitu. Di sini ini Jira, ini dia prosperity, happiness, results. Sowilo juga ini adalah matahari, sun, hummingbird itu juga lambang bahwa matahari bersinar lagi, bahwa spring is coming dan sebagainya. So this is really beautiful energy. If you have been in tough place, this is your message from the universe that things are going to get lighter soon. Okay? Ini udah ya. Alright, that is the general energy untuk bulan Mei-nya kalian. I'm gonna put this back. Alright, so apalagi? Amati emosimu hari ini dan cobalah menjadi penonton saja. Ya, I think kalian di sini selama bulan Mei ini akan semakin mastering the ability untuk staying grounded, staying focusing on your expression, in how you help and support the world, how to be yourself. So itu sih more or less. Ada message lagi? Nggak ada. Alright, so kita akan bahas general message karena tadi di grup 1 juga aku kok kartunya ini sih, salah, ini kartunya. Kita akan pakai Enchanted Forest Valine style.
Kalau ada particular message sebelum kita moving to specific aspects, I think kalian yang ada di grup ini kayak you have been working so hard and it's time for you to menikmati hasilnya. I think banyak di antara kalian juga yang di grup ini ada di bisnis helping others atau creating the world, making the world a better place atau even more yummy place. Kayak apa ya, your signature creation sort of, kayak you have a very unique sound, voice, expression juga. Oke. General message buat pile 2. Kebalik. Six of Cups, Knight of Wands. I think many of you sebenarnya ngejalanin yang ada di pile 2 ini, kalian di bulan ini either udah mulai atau baru mulai ngejalanin sesuatu yang benar-benar adalah mimpi kalian, even perhaps mimpi masa kecil gitu. Dan di sini ada King of Cups dan ada Seven of Wands. Kenapa ada Seven of Wands? Ya, jadi ini sebenarnya sesuatu yang kalian udah passionate dari dulu untuk jalanin. Kalian mungkin punya cita-cita ini pada saat masih kecil, even atau ini desire kalian yang kalian pengen penuhi dan belum tercapai. I think this month you guys are going to start di bidang ini atau lebih mendalami lagi di bidang ini. I feel. Dan for so many of you, I think kalian akan, kalau kalian benar-benar baru mulai, you are going to experience some kind of beginner's luck. Jadi kayak, kalau literally nih ya, kalian kayak, aku baru nih, iya nih Aprisa, aku barusan mulai, I think you are going to experience your beginner's luck, dimana kalian ngalamin kayak big win, yang kemenangan besar yang di bagian awal, yang mungkin orang lain ngerasa kayak challenging. Because what you're doing is literally the expression of yourself. Jadi bukan kalian trying to be someone else, kalian trying to live someone else's life, itu enggak. So that's why it's going to be fruitful buat kalian dan satisfying. Nih lihat kucingnya, dia punya ikan gede banget ya kan? Is it salmon or is it trout? Gitu. Dimana orang lain tuh ngerasa kayak yang gila yang dijalanin pile 2, kayak yang I wouldn't be able to do that. Atau mungkin orang-orang akan komentar ke kalian kayak yang wow, kalian tuh keren banget, kayak it must be difficult dan sebagainya, but somehow for you it feels easy. That's why ada Seven of Branches di sini. Alright, so kita akan masuk ke bagian kedua dari reading ini, yaitu tentang relationship. Dan untuk relationship ini kita bisa pakai love, romantic, friendship, family, atau anything. Yang jelas ini relationship antar manusia, interpersonal. Kemudian yang berikutnya adalah tentang career, business, finance, atau study, tergantung apa yang lagi kalian mau tanyakan. Alright, so I'm gonna grab these 4 cards. Good for you, happy for you. Meskipun apa yang kalian kemarin-kemarin alamin itu berat, I think this month is going to go really smoothly for you. I'm so glad for you. Yuk. Oke, untuk relationship, kalau kalian nggak pengen ngelihat satu bagian or another, feel free to skip, akan ada di timestamp-nya. Relationship, silahkan pikirin atau bayangin satu relationship yang kalian mau tanyakan. Kalau misalnya pada saat aku reading kayak kalian, loh aku tadi nanyain tentang mamaku, kok keluarnya papaku. Oke, berarti itu message yang mau muncul. Atau loh aku nanyain tentang sahabatku, kok yang keluar pacarku. Oke, berarti itu message yang muncul. Oke, let's see. Pokoknya kalau reading tarot itu nggak ada yang set in stone. Feel free to claim apapun yang kalian rasa kayak cocok. Terus kalau yang enggak, kalian bisa skip. Relationship untuk pile 2, apapun aspeknya, dengan siapapun, apa yang kita bisa expect. Two of Cups, this is so beautiful. Two of Wands, dan Page of Pentacles. Oke.
apakah kalian ngomongin seseorang yang sudah ada di dalam hidup kalian ataupun belum? Ini bisa banget kalau kalian kayak yang single Aprisa, aku single, aku baru manifesting, atau aku Aprisa, aku single dan aku aku lagi manifesting sahabat or anything. What I'm saying is that you are manifesting something. Jadi kayaknya ini, kalau ini energinya manifesting sih teman-teman. Apakah ini manifesting orang baru atau apakah ini manifesting relationship yang sudah ada untuk taking form yang lebih naik kelas, katakanlah misalnya dari teman jadi sahabat, atau misalnya dari teman jadi, bisa nggak sih sebenarnya kita seeing each other atau anything like that. Atau misalnya kayak aku mikirin tentang mamaku nih, aku pengen having better relationship with her gitu. I think ini adalah message kalian buat kalian yang ngerasa seperti itu. Page of Mushroom, dia adalah beginnings, awal sesuatu yang baru. Dan di sini satu hal yang aku bisa bilang ke kalian bahwa you can surrender this relationship atau this wish to universe. I really hope kalian gak dengar suaranya anakku karena dia lagi nge-game di luar. Tapi kalau kalian dengar, aku minta maaf. Aku udah minta dia untuk lebih pelan. Anyway. Ya gitulah, karena ini sore-sore teman-teman, so dia lagi nge-game. Oke, itu terus habis itu kalian diminta untuk surrendering, karena whatever you are manifesting di sini, ini akan unfolding, dan apa yang kalian minta di sini bukan sesuatu yang universe bilang kayak jangan pile 2, jangan, itu enggak sama sekali. Ini adalah sesuatu yang promising sebenarnya, dan kayak the other person also wants this. Kalau kalian udah tahu orang ini dan kayak this other person also wants the same. Jadi kalau misalnya kalian kayak, ya aku lagi manifesting better relationship with my mom nih, ya your mom is also expecting the same, is also praying for the same thing, hoping for the same thing. Dan kalau misalnya kalian expecting kayak misalnya Aprisa, aku sebenarnya mau manifesting ini nih, friendship misalnya, kayak there is someone on the horizon, ini dia di atas dan dia ngelihat kayak there is someone on the horizon yang akan masuk ke dalam your energetic field. Dan nanti ketika dia udah datang ke energetic field kalian, this person akan ngelihat kalian dengan cara yang more or less sama atau seimbang sama kalian, karena ini ada Two of Saucers, Two of Cups, kemudian ada Two of Wands. Jadi kayak energinya sebenarnya sama, jadi kayak kalian tuh equal. Jadi kalau ini another message, kalau kalian ngerasa minder, misalnya kalian suka sama seorang nih ya, atau misalnya kayak kalian deket sama seorang terus kalian ngerasa kayak yang aku gak yakin deh dia bakalan mau sama aku, atau misalnya kalian pengen kerja sama seseorang, kayak aku pengen deh bisnis collab sama dia, atau aku pengen jadi coachnya dia gitu, atau aku pengen apa, this person is going to be happy to work with you, atau to collab with you, atau untuk be related to you in one way or another. Jadi kayak ini tidak bertepuk sebelah tangan, gampangannya kayak gitu. Alright, so itu readingnya. What can we expect in this month? Tuh kan, mana lagi kartunya? Hari ini cukup menarik karena I keep on losing my cards. Apa outcome-nya? Can we have 2 cards please? Kayaknya cukup masih 2 cards. Tweet. Outcome-nya, wow, the Empress. Dapat 2 lagi. Ada the Emperor dan ada Ace of Pentacles. Teman-teman, guys, kalau kalian hoping for a relationship, this person is coming this month. Very, very likely. Maaf ya kartu-kartu, aku mepet-mepetkan kalian karena this is very important. Karena ini adalah the ultimate divine feminine dan divine divine feminine dan divine masculine. Jadi kalau kalian hoping like whatever your gender is atau your interest is, attraction,
ini seseorang yang benar-benar equal sama kamu, kayak aku tadi udah bilang, Two of Cups, kayak literally if love is what you are expecting here, it is starting. Di sini ada Ace of Pentacles, something that is solid. There will be an offer being made for you. Oh my god, I can't. Terus habis itu, I cannot believe this is amazing. Terus habis itu, Ace of Pentacles adalah awal dari sesuatu yang sangat solid. Di sini ada Ace of Pentacles yang mana solid, di sini ada Page of Mushroom atau Pentacles yang juga solid. So if this hasn't started yet, it's going to come in your life dan it's going to be really solid. Solid offer, solid start, solid beginning dengan seseorang yang equal. Kalau kalian nggak manifesting relationship, then misalnya friendship, then ini adalah seseorang yang akan balancing you out. Jadi apapun yang kayak kalian kayak tanda kutip emang udah jodoh banget gitu, kayak ini bestie kamu nih, kayak this is your soulmate in terms of bestie, seseorang yang akan ngelengkapin kamu dan akan jadi kayak your ride or die, ya kayak gitu. Jadi kayak bener-bener your friend for life. Dan even perhaps you have been together before, apakah itu as friends atau as apapun itu in the past life. I think this is just going to rehearse whatever you had before. And this is beautiful energy sih itu. Wow, I'm so happy for you. What is going on? Congratulations. Alright. Oke, kita akan baca energinya sekarang buat work. Do I need to be kepo? Nggak usah. Oke. Let this sit. Nanti ketemu lagi kita di bulan Juni ya readingnya. Oke. So next untuk business, career, finances, study. Aku akan tumpuk di atas ini, sungguh. Benar-benar ini bulan yang joyful banget buat kalian. Apapun yang kalian udah kerjakan itu muncul, kontrak-kontrak lama berakhir, beautiful. You are expressing yourself. Oke. Lepaskan bingkai peripheral. Wow. Pile 2. What? Okay. Business, finance, build. Wow, look at this. Look at this. Cards are flying out. Okay. Ada 3 of Swords, Knight of Wands, 8 of Wands. My God, 8 of Pentacles. I mean, taruh sini ah, karena ini sangat luar biasa. Oke. Tadi ada kartu keluar lagi tapi karena aku nggak lihat. Oke. Alright. Nih, aku mau kasih tahu kalian nih. Di business, finance, career atau study, apapun itu, ada sesuatu yang have been disappointing you. Ya, ada sesuatu yang kalian kayak bisa, I hate it, I don't like it. Kenapa kayak gitu? Kenapa kayak gini? Kayak ada situasi yang seperti itu kemarin. Dan Knight of Wands itu menunjukkan bahwa you guys are going to get that passion back, that energy back. Kalian akan, kalau kalian sempat ngerasa kayak yang Aprisa, kayak yang kemarin kayak I'm so tired, I'm so done, like I don't know what I'm doing anymore or anything, kayak Aprisa, gimana ini kelasku, gimana ini programku, degreeku atau bisnisku, kayak I don't know what is going on, I don't know, kayak sempat ngalamin situasi kayak gitu. It's going to move real soon. Dan kalau kalian belum ngerasain itu, perhaps in the beginning of the month, kalian mungkin akan ngerasain a little bit of heartache ya. Jadi kayak yang kayak, kenapa ya kok things are not moving the way that I want, kayak gitu. It's going to move really soon. You are going to get insights ataupun passion, your passion back, your energy back really soon. Jadi kalau misalnya ada hiccups, ada cekukan di awal, kayak it's not going to last long, teman-teman. Don't worry. Okay, this is going to be really nice and beautiful month for you. Dan kalian akan nemuin energi kalian lagi untuk mengerjakan itu. Jadi kalau misalnya secara finance kayak Aprisa ini kayak ya, keuanganku gimana ya, kok meleot ya. Tenang. It's going to change really soon. Let's see. Is there anything that you can do atau you need to do about that? Tadi kartunya keluar banyak banget ya. So I feel like okay. I think at the beginning akan ada banyak hal yang terjadi terkait your this aspect of life, yang itu mungkin bikin kalian kayak yang mungkin agak overwhelmed sedikit, kayak yang kalian mungkin kocar-kacir kayak nih, apa namanya, dandelionnya kan terbang-terbang gitu. I think but
at some point segera kalian akan bisa mengendarai. Yuhu, aku bisa terbang. Tadinya kan kalian kocar-kacir, ya aduh sedih, aku takut, aku mungkin bahkan kayak khawatir, aduh gimana ya. Tapi kalian segera akan bisa riding the wave, kayak yang oke, aku ikut aja, gas. Aku ikutin aja, berarti ini arahan dari semesta. Oke. Apa insight-nya, apa yang harus dilakuin PAL 2 semesta, please. Tuh kan, clear. Nih. How interesting. Ini aku tadi bilang dia dandelionnya terbang-terbang, dan di sini semua dandelionnya tenang. Matanya tertutup. Teman-teman, kalian diminta untuk being still. Perbanyak grounding, perbanyak nutup mata. This can be literally sleeping. I think so many of you, what you need is actually just rest. Honestly, itu yang pertama. Terus kalau enggak, hal lain adalah resting your mind, karena dandelion di sini adalah swords. Swords artinya adalah mind atau thoughts. Kalian diminta untuk resting your thoughts. Jadi kalian nggak akan bisa mengendarai si wands ini terbang-terbang kalau kalian nggak bisa mengendalikan si angin, ya kan? Dandelions itu kan dia kayak gitu, terbang-terbang karena ketiup angin. Kalian diminta untuk bisa tanda kutip mengendalikan angin. Dan mengendalikan angin itu bukan dengan nutup rumah segala macam supaya nggak ada angin masuk, but rather untuk lihat, oh arah angin itu kemana sih, ya kan? Oh, aku tuh pikiranku arah sini dan ke arah sana. How can I tell my brain untuk tenang, untuk yuk duduk dulu, tenang, yuk duduk. Aku punya satu insight sebenarnya tentang mengendalikan pikiran. Aku harap pada saat aku posting ini, aku udah share tentang video tanda kutip mengendalikan pikiran itu ya. Nanti kalau misalnya aku udah post videonya, kalian bisa cek di description. Tapi ini yang diminta sama semesta, bahwa meditasi itu bisa membantu kalian untuk mengendalikan pikiran. Dan ketika kalian bisa mengendalikan pikiran kalian, akan lebih mudah untuk menemukan energi kalian lagi. Dan literally tadi aku bilang istirahat kan, kalian mungkin simply bener-bener rasanya kayak under the weather atau apa, depleted simply because you need to rest. Dan aku barusan mau bilang you need exercise, so maybe perhaps so many of you have been too focused on your work dan kalian diminta literally untuk exercise. Dan kalau misalnya kalian udah ngelakuin itu, maka kalian akan bisa ngelanjutin kerja kalian. Even I think so many of you akan juga tahu, I think many of you juga akan delegate atau even punya apprentice, punya assistant, ngajarin orang lain untuk ngelakuin sesuatu. Kalau misalnya kalian baking cookie misalnya, kalian bisa ini jadi salah satu expansion, contohnya bisa ngajarin your recipe, bisa nulis resepinya, bikin video cara bikin or anything like that. Because I see some visibility di sini, ada share your voice, so I think you are going to teach. Ini kan juga dia teaching di sini in one way or another. Jadi silahkan di-apply aja ke aspek yang kalian jalani. Kalau ini tentang uang juga, perhaps it's time for you to actually teach. Gitu. Karena I think you are going to learn more when you teach. So, May is looking definitely good for you. Kalau kalian udah ada di sini bulan Mei, silahkan update. Kalau kalian belum, kasih tahu file kalian di chat, because this is a beautiful file for you. Kalian bisa tulis emoji matahari. Jangan lupa like dan subscribe, dan sampai ketemu di reading kita berikutnya. Claim apa yang paling kalian suka dan leave the rest. Dan I see you in the next readings. Bye! Halo Pile 3, selamat datang di reading kalian. Kalau kalian pilih Flying Broom dan I Can Let Go of My Mistakes barengan dengan Ruby Fusite, ini cute. Okay, let's start your reading. Hari ini aku akan pendekatan yang kita pakai hari ini adalah kita baca general energy dulu dari bulan ini. Terus setelah kita nemuin general energinya, aku akan lihat dua aspek kehidupan. Nanti kalian feel free untuk inquiring particular aspect of your month untuk terkait aspek yang akan kita bahas. Nanti aku akan jelasin lagi, but nevertheless aku juga akan bagi nanti kasih timestampnya. Alright, so
first oracle cards untuk ngecek energi yang kita akan lihat tentang terkait bulan Mei ini. Tarik nafas Aprisa. Kamu juga tarik nafas ya teman-teman. Wait, aku nggak mau pakai ini dulu. Sebentar, ada satu kartu lagi yang aku mau pakai sebelum itu. Where is those little cards? Nah, ini dia. Oke. Right. Untuk pile 3, that general energy. Oh, wow. Okay. Oh. How interesting. Okay. Kita ada Sowilo. No way. Sumpah. Sama kayak pile 2, literally cuman kebalik. Tadi di pile 2 ada Jera sama Sowilo juga. Wow. How interesting. Okay. Kalau kalian tertarik sama pile 2, perhaps this is your sign untuk dengerin pile 2, nonton pile 2 habis ini. Tapi kalau misalnya kalian tidak tertarik, tidak apa-apa juga, karena ini buat kalian aja yang tertarik. Dan kalau misalnya kalian datang dari pile 2, welcome. Oke, aku akan cek energi lagi buat pile 3. Tersenyumlah kepada semua yang kau temui hari ini. How beautiful. How beautiful. Oke. Dan mari kita reprogram kembali diri kita dengan cinta. How cute. How cute pile kalian. Sudah ada broom, ada pitanya. Tersenyumlah pada semua yang kau temui hari ini. Sama mari kita reprogram kembali diri kita dengan cinta. Terus last one. I think for many of you bulan Mei ini this is quite bulan yang lumayan refreshing. Mintakan longing for home, belonging, the original light workers, okay? Definitely, I'm feeling some light workers energy di sini. Dan, it's all coming together, intuitive hits, soul tribe. Okay, how beautiful. New. Okay, so I think buat kalian, kalau kalian tertarik di pile ini, aku matiin dulu kipasnya karena aku kedinginan teman-teman. Oke, jadi gini teman-teman, buat kalian yang ada di pile ini, I'm seeing people, itu yang pertama. I think you guys akan dipertemukan dengan orang-orang yang bikin diri kalian happy, bikin hidup kalian happy, memberikan makna baru pada hidup kalian. Kalau misalnya kalian adalah light worker, I think kalian akan dipertemukan sesama light worker yang punya purpose sama, atau yang nanti akan kerja sama, atau literally punya profesi yang sama. I think this month is going to be bulan yang produktif buat kalian, exciting, terus akan ketemu komunitas baru juga, I think. Dan tadi aku sempat berpikir I can let go of my mistakes. Aku pikir apakah ini terkait tentang grudge atau tentang forgiving or something like that. Tapi ternyata now that I think of it, I think bulan ini adalah bulan dimana kalian finally berani untuk take step untuk ngelakuin sesuatu hal yang udah lama jiwa kalian ingin untuk lakukan. Life purpose kalian. Jadi kalian melepaskan judgment atau prejudice kalian terhadap how you used to think about life. How you think atau how you thought how life should be atau how things should work. I think bulan ini adalah bulan dimana kalian making a leap, akhirnya tersenyum kepada dunia, tersenyum kepada purpose kalian, dan kayak nemu lagi, right, so this is why I'm here on earth, dan this is how I'm gonna do this using my own design, using my own voice, my authenticity, kayak the real me. Dan you are going to attract people yang
lebih align sama kalian. I think your intuition is going to be sharper di sini juga gitu. I think you are going to meet some people who match with you more. Nih, matching energies, beautiful. Ada banyak kebahagiaan yang menunggu kalian di bulan ini, so I really cannot wait to see what and how and why. Okay, so perhaps aku mau biar lebih jelas gambarannya kali ya. Yuk kita tanya sama semesta. Untuk bulan ini, aku udah memilih file ini untuk kalian. Untuk bulan ini, mungkin karena nggak ada particular thing ya. Or is there anything that we can ask about? Actually, soalnya di sini kalian longing for home, but you are going to meet people yang mana akan fulfilling kalian. Wow, sebenarnya space-nya masih banyak. Okay, so ini juga sesuatu kayak yang I think there is some space for you. Jadi kalau kalian ngerasa kayak selama ini kalian I don't know where I belong, atau aku nggak tahu where my space is, I think there are lots of space for you actually, teman-teman. Gitu. Duh, maaf ya kalau miring. Semoga kalian nggak ada yang obsesif sama ini. Oke, jadi I think aku mau nanya aja if there is any story yang pile 3 perlu tahu. Kalau kalian datang dari pile 2, I'm not surprised. Pile 3. Sebentar. Aku mendengar suara musiknya anakku. Aku nggak bisa konsen, teman-teman. Oke, nasib ya punya ibu tarot reader tapi gampang terdistract. Oke, aku nggak tahu sih kalian sebenarnya dengar atau enggak. So the story of bulan Mei untuk pile 3. I think di bulan Mei ini kalian akan realize bahwa ada beberapa hal yang sebelumnya itu menghentikan kalian, dan kalian realize bahwa it's all BS, bahwa it was not true. It's either I don't think it's someone else purposely ngebohongin kalian, but it's more like how you have been seeing your life atau others in a way that kayak limiting yourself. Jadi si kucing ini dia ada di sini, di gerobak ini. Kayak sebenarnya dia kelihatannya kayak ada swords di sekitarnya, tapi sebenarnya dia nggak terjebak. So you have been sleeping before, dan finally di bulan Mei ini you will wake up and you will realize that you are actually on top of a lot of flowers. Terus you will experience like, oh my god, how beautiful and how kayak fragrance dan smell really good, all these flowers. Terus kalian juga realize bahwa the reason I'm stuck, tanda kutip, perhaps is because I'm supposed to walk, bukan nungguin cart yang aku naikin ini untuk jalan gitu. Alright, so itu. Dan definitely di sini ada Three of Cups. I see that I think this month you are going to meet some or a lot of people yang akan celebrating your wins, akan supporting you dan resonating with you a lot. Kalian punya energi yang sama, kalian punya vibration yang sama, dan this month is going to be giving. It's like a gift that keeps on giving. Itu yang aku dengar. I think many of the things that you have been working on before itu kayak coming true. Okay. So these 3, Judgment. Terus Temperance. Kartu-kartu besar, teman-teman. Dan Chariot. Oh my god. Oke, teman-teman. Tadi kan aku bilang ada light, kemungkinan di sini energinya energi light worker. Kalau kalian belum following your calling, ini adalah tanda bahwa you guys are going to follow your calling. This May, if you haven't started, this is going to be a big month for you to start. Kalau kalian sudah mulai, this month you are going to elevate, kalian akan naik level.
Jadi apapun bentuk levelnya ya. Karena di sini ada judgment. Judgment ini adalah kayak ascension, naik level. Ascension, naik level. Dan what's interesting, the things that you have been starting, atau the things that you have been, atau ideas that you have been incubating, thinking, kalian selama ini udah sabar dan udah maintaining your patience, your inner work, you're trying to ground yourself all the time. It works. Dan this month is the month where the result is going to show up. Things are going to move really slow, really fast. Kayak momentum is going to take place bulan ini. Definitely. Ini cards-nya. Dan I think perhaps some part of it adalah kalian finally berani untuk keluar dan ketemu your tribe, your people. Maaf ya teman-teman, ada suara pompa air di belakang kalau kalian dengar. So I think this is such a beautiful energy. Kalian stepping up. 3 kartu yang ada di sini, ini adalah kartu major arcana. So ini adalah pivotal month in your life, in your tribal, tanda kutip, in your community life, in your work, atau ya in your spiritual life. Kayak this is a big month. Di sini ada cinta, di sini ada senyum. I think di sini ada bulan-bulan juga. So I think ini adalah waktunya dimana hal-hal yang tersembunyi akan mulai muncul. Kemudian apa ya, emosi-emosi yang kalian sudah proses itu akan kelihatan hasilnya di sini. Jadi ini bukan bulan dimana kalian akan processing emotions, akan going deep, itu enggak. Tapi ini adalah bulan dimana, ini flying broom kan, dimana kalian akan terbang. Ini juga dia flying, kalian akan terbang, dan terbangnya magic. Ini juga di sini terbang. Kalian tidak diminta untuk naik kart atau naik kendaraan yang tek itu enggak, tapi kalian diminta untuk terbang. So it's going to move really fast. Dan I think what's interesting di sini ada temperance. Jadi sebetulnya yang membuat ini moving really fast adalah kalian, karena kalian sudah sangat sabar untuk menanam dan membangun fondasinya sampai saat ini. Such a beautiful energy. Kalau kalian ngerasa alone dan manifesting seseorang atau tribe atau group atau apapun untuk menjalankan misi kalian, you are going to find them, atau untuk belajar bareng dan sebagainya. Okay? Alright, sekarang suara pompanya udah mati. Kita akan lanjut reading ini ke aspek hidup berikutnya. Yang pertama yaitu tentang interpersonal relationship. Ini apakah diri kalian dengan orang lain, apakah ini relationship yang sifatnya love atau family atau friendship atau mungkin community dan sebagainya. Pokoknya ini human to human relationship yang aku akan lihat di sini, kecuali nanti akan ada message yang muncul. So if you have a particular relationship that you want to ask about, ini how it's going to pan out this month, this is your time to take a deep breath dan memikirkan tentang that relationship. Dan I'm gonna check the cards for you. Itu kalau kalian mau skip bagian ini, kayak no Prisa, aku nggak ada terkait ini yang aku mau bahas, feel free untuk skip ke next part, yaitu tentang bisnis, finance, career, dan study, apapun yang kalian mau tanyakan terkait itu di bulan Mei. Oke? Okay, so first kita akan bahas tentang relationship, interpersonal. Oh ya, aku tadi bilang human to human. Ini juga bisa terkait pets. Kalau misalnya nanti ternyata yang muncul itu resonate, silahkan feel free. Tapi kalau misalnya enggak, oh ini kayaknya lebih cocok nih buat misalnya hubunganku sama orang tuaku atau sama mamaku. Dan misalnya nih kalian nanyain kayak, oh I'm asking about my relationship with my mom, tapi ternyata munculnya with your daughter, atau misalnya munculnya dengan your husband atau your partner atau your friend, kayak oh okay, then ya, so feel free, tapi juga be open. If you want to listen to the message, then feel free. Tapi kalau misalnya kamu nggak mau, feel free to skip. Alright, so untuk grup 3, pile 3, relationship. Apa yang kita perlu tahu tentang relationship ini? What are going to happen in this relationship? Knight of Swords,
Eight of Cups. Oke. How interesting. Oke. Jadi teman-teman terkait relationship ini yang kalian inquire atau misalnya simply any relationship yang kayak resonate. So ada satu relationship di mana sebentar, what was that? Jadi di awal bulan Mei ini atau just right before Mei, kalau kalian nonton ini sebelum Mei atau misalnya kalian udah Mei dan ini udah kelewat gitu ya, ada sesuatu kayak harsh action yang terjadi di dalam relationship ini. Apakah itu kamu, apakah itu si pihak satunya, ada harsh action yang dilakukan tanda kutip tidak terlalu, nggak pakai mikir, jadi agak-agak emosional perhaps even, brash. Ya, jadi agak careless sebenarnya sesuatu yang dilakukan, dan itu membuat a little bit of disappointment sebenarnya. Apakah ini yang melakukan, ini aku lihat di Knight of Swords-nya, apakah yang melakukan si Knight of Swords-nya atau Eight of Cups orang yang kecewa, ini orang yang sama, atau orang yang berbeda, atau energinya mirroring, itu bisa. Tetapi sebetulnya menariknya, meskipun kelihatannya dua orang ini atau kedua pihak ini pergi ke arah yang berbeda, yang satunya ngelakuin harsh action, apakah itu karena dia kecewa, karena dia marah, atau karena ya simply nggak mikir aja gitu, which happens to the best of us gitu kan sometimes, dan ini bikin pihak satunya atau karena dirinya sendiri kecewa or anything like that, dan menyebabkan at the beginning I think atau just before May itu kayak ada separation, satunya lari ke sini, satunya lari ke sana gitu. But somehow it seems like the universe is putting you guys together again, changing the pattern, changing the rhythm atau dynamic of your relationship gitu. Kayak justru karena kalian berubah itu ada kayak okay, maybe you guys are not getting together again or anything, kalau misalnya ini because this can be anything ya, tapi kayak somehow justru kejadian yang ada di sini itu mengubah dinamika relationship kalian. But how? Bentar. Pile 3, relationship, Wheel of Fortune, kasih tahu kami ini. Oke. Seven of Cups, Ten of Cups, oke. Oh, Queen of Pentacles. Oke. So, I think ada beberapa opsi sih. By the way, tadi kayaknya pile lain juga ada yang ada Ten of Cups-nya nggak sih? Kayaknya pile 1 juga ada Ten of Cups. Kayak today we are blessed by so many beautiful cards. Aku jarang loh nemu Ten of Cups akhir-akhir ini, dan baru di reading ini muncul lagi. So ya, kayaknya memang energinya secara kolektif juga kayak masa-masa suram, masa-masa sulit mulai lewat dan mulai kayak to an easier water. Anyway, what's interesting di sini adalah I think for a few of you this difference in perception akan bikin kalian ngobrol dan akan jadi mengklarifikasi ilusi yang kayak misalnya satu orang mikir kayak si Eight of Cups tuh gini, sementara yang Eight of Cups kayak yang oh iya soalnya si Knight of Swords tuh gini, terus akhirnya malah justru kwek muter-muter dan akhirnya ketemu, terus habis itu ngobrol dan oh jadi ternyata selama ini persepsi aku tentang kamu itu kayak ini nggak akurat, ini tuh kayak gitu. Itu opsi pertama. Kemudian habis itu kalian akan membuat keputusan yang akan membuat kedua pihak itu bahagia, win-win. Oke? Nah, opsi lain adalah let me see. Opsi lain adalah dengan kalian separate ini tergantung ya kalian mana yang paling resonate, karena kan aku reading general. Jadi ada separation di sini, kemudian masing-masing pihak
jadi melihat situasinya secara sebenarnya. Jadi si Knight of Swords-nya pergi ke sini, si Eight of Cups-nya pergi ke sini, ya kan? Terus ini Wheel of Fortune-nya muter, terus si Knight of Swords-nya ini mikir kayak atau lihat realitanya bahwa sebenarnya si Eight of Cups tuh gini, atau aku tuh sebenarnya gini. Situasinya sebetulnya begini. Eight of Cups juga gitu. Dia nemuin fakta dan tentang dirinya sendiri, tentang Knight of Swords yang tentang situasi yang ternyata kayak oke, so selama ini aku nggak melihat dengan kacamata yang tepat gitu. Dan di sini jadi ngelihat kayak wow, I feel like di sini kalian menemukan, kedua pihak ini menemukan bahwa you have been holding on, each of us, you have been holding on to a lot of stuff. Jadi kayak masing-masing tuh ada baggage-nya sendiri gitu. Dan ini baggage-nya ini akan ketemu dan akan aku lihat sih dilepas ya, karena kalau di sini kan lihat kayak interesting, akan dilepas, akan unleashed, akan keluar, dan yang tadinya dipegangin semua akan keluar dan akan muncul jadi di atas air. However, ini Ten of Cups, dan ini yang di atas ini binatangnya, ini unicorn gendut ini kelihatan kayak maaf ya fat shaming, unicornnya ini kayak yang di kartu Hierophant. Jadi I think apapun yang kalian pikirkan, yang kalian have been holding on, ini akan kerilis. Apakah itu through conversations atau through ya inner work aja. Kemudian itu akan being released, dan ketika released itu kalian akan nemuin komitmen baru. Apakah itu komitmen untuk memperbarui hubungan kalian, si Knight of Swords sama Eight of Cups ini, untuk jadi lebih baik, atau lebih searah dan lebih align, but nevertheless, dan perhaps prosesnya not that easy, aku lihat di sini juga. However, ini akan bikin kalian lebih align. Apakah kalian nanti memutuskan untuk lanjut berjalan bersama, apapun relationship kalian silahkan disesuaikan, atau kayak ya udah separated aja. Nevertheless, you are going to be at the end of this month, you are going to be more secure dan certain about your own self-worth, your own decisions, your own ability to make decisions and judgments. Jadi kalian akan ngerasa kayak yang yes, this is where I am, this is what I'm supposed to do, this is my worth, this is my decision, I like it, I'm good, I'm just gonna sit here. Whether or not this person itu tanda kutip jalan sama kita atau enggak. But aku di sini ngelihat bahwa ini ada komitmen, jadi ada kesepakatan sih somehow, bahwa apakah itu agree to disagree kesepakatannya, atau apakah itu kayak okay, agree, let's go together, atau okay, let's go on our separate ways. But nevertheless, apapun itu keputusannya di sini, kalaupun itu kerasa agak turbulent at times, pada saat kalian ngelewatin proses ini kan juga turbulent ya, ini kayak kraken gitu. Terus di sini juga. But I think when you are going through this, walaupun turbulent, you are going to know that it's all good. Karena di sini kan dia main musik ya, jadi matahari bersinar, ada rainbow juga. So it's fun. It's fun and it's fine. Dan kalian akan baik-baik aja. Itu. Alright. So ada nggak contekan lain yang mau kita lihat terkait this? Is there anything else that you need to know or do in regards to this relationship? Kebalik. Knight of Coins, Ten of Wands, yeah, definitely. Okay, so teman-teman, I think salah satu indikasi bahwa this is the relationship that we're talking about itu adalah bahwa things have been moving so slowly with this person atau with this party, dengan pihak ini gitu. Dan kalian perhaps even ngerasa kayak carrying a burden of this relationship gitu. Dan perhaps for some of you even kalian mungkin ngerasa kayak ini person mungkin kayak kata-katanya mungkin kadang-kadang tajam, atau misalnya kalian ngerasa kayak orangnya terlalu strict atau mungkin terlalu keras, terlalu saklek,
atau terlalu logika dan nggak bisa pakai perasaan gitu. Itu salah satu tanda bahwa perhaps we are talking about the same person, right? Gitu. Apa yang kalian tanyakan itu benar gitu. In that case, I think at the end of the day, keputusan yang akan kalian ambil itu akan menguntungkan diri kalian in a good way. Jadi kalian akan berani tanda kutip mungkin cutting cords atau putting boundaries, yang mana nanti terus bikin diri kalian akan lebih secure dan lebih abundant juga. Alright, so ini lepas dari apakah orang ini punya itikat baik atau enggak sama kalian ya, karena ini nggak kelihatan di sini. Aku cuma bisa lihat bahwa kalian capek sebenarnya di relationship ini. Kalian capek dan perhaps even nanggung bebannya mereka, atau even your relationship ini selama ini membebani kamu gitu loh, in a way. Apakah mereka yang membebani atau kamu sendiri yang merasa membebani diri kamu sendiri dengan ekspektasi-ekspektasi yang mungkin mereka miliki terkait kamu. Itu sih. Alright, so this is looking good. You're looking sovereign right here. You're looking independent, self-sufficient, dan stable di sini, which is good for you. Alright, so ini kalau misalnya about your relationship, looking good. So mungkin last message, please. Ya. Yeah. Oh, kartu ini keluar lagi. Ya, yeah. I think kalau misalnya kalian worrying about something, ini reminder dari universe bahwa it's all in your mind, but also because it's all in your mind, then you can get it out of your mind dengan cara taking real action dan getting yourself out of the situation. Itu your last message. Alright, so aku akan baca berikutnya. Aku tumpuk aja ya, atau aku pinggirin aja. Oke, aku pinggirin aja. Kita akan baca tentang business, career, finances, ataupun study. Silahkan tarik nafas. Apa yang kalian tanyakan, aku akan shuffle dengan baik dulu. Apa yang akan kalian tanyakan? Is there any situation, any question with your particular situation? Mungkin even if you can imagine something really detail, misalnya kalian ngomongin bisnis atau karir, kayak which part of it. Karena tadi kita habis reading, jadi kita perlu give it a quick shuffle. Okay, let's give it a good shuffle. Okay. Alright, buat pile 3, let's see. Business, career, finances, study. Siap? What is going to happen in May? Aku lihat ini. Page of Coins, Chariot, dan Two of Coins. Okay. So kalian yang ada di pile ini, bulan ini is going to be a bulan, a month where kalian lebih jelas. Bentar. Sorry. Aku berpik, maafkan teman-teman, masuk angin. Oke, jadi bulan ini adalah bulan dimana kalian lebih jelas apa yang kalian ingin capai. Alright, kalian jadi lebih jelas apa yang ingin kalian capai. You are going to put in the work, dan kalian akan manifesting, dan kalian akan doing the work. Jadi putting a balance between the two. Jadi antara the material realm sama spiritual realm, kalian finally bisa juggling itu. Dan apapun yang kalian mau kerjakan ini, I think you are going to find some good balance. Kalian akan nemuin formula, kalian akan nemuin cara untuk bisa ngejalanin ini dengan baik, dan untuk moving things forward. Itu energinya. Di sini ada Page of Coins. Biasanya aku tergoda untuk bilang Chariot itu adalah energi yang cepat, so I would say that this is going to take momentum right now, tapi kayak not necessarily cepat, but I feel like you are going to be busy with whatever this is. Perhaps you are going to even juggle several stuff, but it's going to be fun. Karena di sini ada the Chariot yang kelihatan kayak, kalian tahu gak sih Mickey Mouse yang magician itu?
aku ngebayanginnya kayak it's going to be fun, you're going to try new things, you're going to play with this aspect of your life yang kalian akan manifesting. Dan I think kalian tahu kan kalau squirrel itu dia rajin banget menanam untuk mencari, lalu mereka akan menyimpan biji-biji ini, acornnya ini. Jadi I think this May you guys are going to plant a lot of things. You are going to do a lot of things yang mungkin di bulan ini kalian nggak akan lihat hasilnya, lebih ke kerjanya. But for sure, squirrel itu dia pekerja yang rajin, dan at the end of the day, pada saat mereka mau winter, mereka akan menemukan itu biji-biji yang sudah mereka sembunyikan. So this is the month where you plant the seeds, dan nanti akan kalian bisa ambil hasilnya later gitu. Alright, whatever yang kalian lagi bahas. So perhaps kayak literal hasil, I don't think so yet. Kayaknya bulan ini lebih bulan dimana kalian kerja. Ini kayak bees ini kan juga dia kerja nggak sendirian ya, tapi sama teman-temannya. So I think this is also you finally being able to let go of your mistakes. Kayak okay, I made mistakes before, dan sekarang aku tahu kayak now I'm just gonna do things, I'm just gonna try things, dan I'm just gonna see how it works gitu. So and then what is the result selama bulan ini? Three of Wands, okay. Six of Cups, okay. The Star, how beautiful. Okay, jadi bulan ini, I think you will be given an opportunity untuk traveling, ya. Untuk traveling, apakah itu dekat atau jauh, meeting other people. I think even for some of you, you are going to meet old people, maksudnya orang yang lama pernah ada di hidup kalian. Apakah itu teman lama? I feel like kalau kalian ketemu teman lama, kalian akan nemu bahwa kalau kalian sudah lama nggak kontakan misalnya, ternyata si orang ini growing to the same direction as you. And it's going to be like a sweet surprise, kayak wow, ternyata kayak we are not that different. Jadi mungkin kalian beberapa lama nggak kontak, dan kalian berpikir bahwa aku udah beda banget sama dia, aku nggak tahu kayak if there's anything that we can discuss together kayak gitu. Tapi ternyata kalian akan nemuin wow, there are some stuff that we can actually talk about, atau even mungkin kayak I think ini juga coming true, akan ada percakapan yang membuat kalian ingat pada mimpi kalian, atau ingat pada satu event kejadian di masa lalu, atau the dreams, the habit, atau the personality, the character of the person that you are always are, but somehow you have forgotten gitu. Itu yang muncul di sini. Dan itu akan creating some sense of healing yang nanti akan bisa feeding back to your business, career, finance, atau study ini. You will be reminded of who you are essentially, atau what you are capable to do. Dan I think this is through travel. You are going to meet this person atau this group. Dan bisa juga ini grup baru, tapi kayak the meeting with them is like a dream come true. Like you guys have known each other, itu juga possible. Maybe not all people, but this is going to bring you healing, bring you new hope and opportunity. Itu sebabnya kayak in this month kalian akan moving forward with so much confidence. Itu beautiful. Adakah pesan yang perlu didengar pile 3 in regards to business, career, finance, atau study? 1, 2, 3, dan ini. Oh, sorry, ini juga. Ini dulu. 1, the Sun, 4 of Cups, 4 of Swords, okay. Baiklah. Queen of Cups. Okay. Jadi pesan yang diingetin sama semesta buat kalian terkait bisnis, career, finance, atau study adalah
kalian diminta untuk nggak terlalu serius, to play, diminta untuk playing, karena di sini ada six of cups juga, jadi diminta untuk playing, diminta untuk banyak istirahat, jadi nggak ngoyo ya, nggak ngoyo, dan banyak-banyak, ini tadi aku juga sempat kepikiran forgive, so banyak-banyak memaafkan diri kalian sendiri kalau kalian butuh istirahat. Terus juga kayak apa namanya, apa sih tadi, kayak teliti. Aku tadi pas shuffling aku dengar dot the i's and apa namanya, kayak apa, strike the t's or something like that. Jadi kayak ketika kalian ngejalanin ini, kayak kalian nggak harus perfectionist, tapi kalian kerjain one thing at a time, dan ya bener-bener di situ gitu, kalian bener-bener present. Itu sebabnya ketika kalian nulis T, garisnya nggak ketinggalan, ketika kalian nulis I, huruf titiknya yang di atas juga nggak ketinggalan. So you do things apa namanya, bukan meticulously, tapi kayak comprehensively, dan apa, thoroughly, not because you are perfectionist, atau because you are idealistic, or because you are very serious on your game, atau very good at it or something like that. Well, you are perhaps really good at it gitu kan. Tapi kalau kalian baru mulai kan, mungkin kalian ya, how am I going to be so good at it, right, Aprisa? It's just like because you are so in the moment, jadi kalian akan ngerjain tugas kalian atau kerjaan kalian atau apapun itu dengan baik gitu. You are not going to miss anything, dan because you are going to rest, because you are going to give yourself some grace dan batasan-batasan gitu, karena di sini ada Queen of Cups juga. I think you are going to really diminta untuk really taking care of yourself di sini, yourself first, bahwa yes, it is important, your business, your career, finance, study, but without you, all of this is not going to happen. It's not going to go well. Jadi it's you, yourself, dan your care, your rest, dan your work is going to follow. Alright, so that is your reading buat bulan Mei. Looking good. Kalau kalian suka, jangan lupa like dan subscribe, dan sampai jumpa, ketemu di reading kita berikutnya. Jangan lupa tulis di komen juga ya kalau misalnya kalian udah dapat insight atau dari pile 3 misalnya. Alright, so thank you so much for allowing me to read for you, dan sampai ketemu di reading berikutnya. Dadah!